Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gilbert Arfandi Sirait dengan NIM 2003020072. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara dari Stambuk 2020. Saya di sini ingin menyampaikan ringkasan materi dari praktikum kualitas air yang sudah saya pelajari selama ini. Materi pertama yang disampaikan yaitu pengenalan alat. Ada 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Faktor fisika perairan seperti pengukuran kecerahan biasanya menggunakan alat yang disebut dengan Capping Secchi Disk. Yang kedua, pengukuran suhu biasanya menggunakan alat yang dinamakan termometer. Dan yang ketiga, pengukuran padatan terlarut total yang biasanya disebut dengan TDS. Alat-alat pengukuran faktor kimia perairan. Yang pertama, mengukur oksigen terlarut, biasanya menggunakan deometer. Dan yang kedua, mengukur pH atau derajat keasaman yang biasanya menggunakan pH meter atau pH indikator. Berikutnya, alat-alat yang digunakan dalam penentuan parameter biologi. Yang pertama, untuk mengambil plankton. Pengambilan sampel plankton biasanya menggunakan plankton net. Yang kedua, untuk mengambil pengambilan sampel bentos menggunakan surber net. Materi kedua adalah unsur material air, yaitu ada kandungan oksigen terlarut, karbon dioksida, pH, dan alkalinitas. Kecerahan dan kekurahan, biology oxygen demand, chemical oxygen demand, dan lain-lain. Di perairan yang terdiri dari ion utama atau major, minor ion, dan ion reinik. Materi yang ketiga disampaikan yaitu analisa sifat kimia di perairan. Yang pertama, derajat keasaman. Cara kerjanya yaitu pH diukur dengan menggunakan pH meter. Dan dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel perairan. Yang kedua, oksigen terlarut. Cara kerjanya yaitu sampel air diambil dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Yang ketiga, karbon dioksida atau CO2. Alat yang dipakai pada penentu CO2 bebas adalah pipet Moore, pipet volumetrik, pipet Biorhyth, labu takar, Erlenmeyer 250 mili, aluminium foil, tisu atau Kenlab. Materi yang keempat yaitu kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dan menggunakan Capping Secchi. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kandungan bahan-bahan halus yang terdapat di dalam air, baik berupa bahan organik seperti plankton, jasad reinik, detritus, maupun bahan non-organik seperti partikel pasir dan lumpur. Prinsip yang menentukan kecerahan air adalah berdasarkan batas pandangan ke dalam air untuk melihat warna putih yang berada di dalam air. Semakin keruh suatu badan air, akan semakin dekat batas pandangan, dan sebaliknya, semakin jernih suatu badan air, maka batas pandangan akan semakin jauh. Dan materi yang kelima berjudul pencemaran air terhadap budidaya. Di mana pencemaran air ini sudah dipastikan akan mengganggu ekosistem yang ada dalam perairan. Pencemaran air dikelompokkan menjadi 3, yaitu mulai dari limbah yang mengakibatkan penurunan DO hingga minyak. Dan materi yang keenam yaitu pengaruh pakan terhadap kualitas air, di mana manajemen pemberian pakan harus dilakukan dengan benar yang disesuaikan dengan jenis dan umur ikan. Dan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan atau bisa dibilang filter air sederhana. Di mana untuk menghindari peningkatan konsentrasi limbah budidaya dilakukan pembuatan filter air sederhana sesuai dengan prosedur praktikum yang disampaikan. Oke, sekian dari saya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih karena telah mendengarkan saya. Dan teman-teman.